Sari. Jaka, kamu buatku terkejut. Ayo ke sebelah sana. Jaka, alangkah indah dan bahagianya hatiku bila Ayanda tak melarang hubungan kita. Sudahlah Sari, ini semua salah saya. Kurang ajar. Ayah, jangan ayah. Oh ibu. Ampun Doro, ampun. Jangan Doro. Ampun. Maafkan saya Doro, ampun. Maafkan saya. Jangan. Ingat derajatmu sebagai seorang adipati dan seorang ayah yang jadi panutan. Kurang ajar. Buma, tangkap Jaka dan bawa kemari. Ya Gusti. Jalan, baiknya. Sekarang lari kemana kau Jaka? Tangkap! Seret dia ke Kadipaten. Sudahlah Sari. Apalagi yang kau harapkan dari Jaka? Di samping kini, ia telah pergi. Menurut ayahmu, kau ini berdarah biru, darahnya satria. Yang menurut adat, kau harus dapat jodoh yang juga berdarah biru, darah bangsawan. Adat macam apa itu? Adat orang dibeda-bedakan. Rambut kita tidak sama hitam, darah kita tidak sama merah. Itu adat menurut ayahmu Sari. Tata susila para bangsawan. Dan ibu diam saja. Tidak, aku akan tetap mencari Jaka, walau apapun yang akan terjadi. Dengarlah ibu bicara Sari. Kau sudah ditunangkan dengan Raden Citaksa. Dia tidak kalah gagahnya dengan Jaka. Tidak, aku tidak mau. Anak tidak tahu terima kasih. Sudah untung kamu dan ibumu aku pekerjakan di sini. Kalau tidak, apa jadinya? Kalian akan jadi gelandangan. Ayo tambuk. Jaka, dengar baik-baik. Kamu ini hanya anak seorang pengasuh, tidak lebih. Sedangkan putriku Nilasari adalah putri seorang bangsawan yang berdarah biru.
darahnya para satria. Kau dengar? Ayo jawab. Dasar bujang. Mengawal, panggil ibunya Jaka supaya dia tahu apa yang diperbuat anaknya. Baik, Gusti. Cambuk dia. Jaka. Ampun, beribu ampun, Paduka. Sudilah kiranya Paduka yang mulia mengampuni anak saya yang telah berbuat dosa. Sudah berapa kali kau kuperingatkan? Cegah anakmu untuk mendekati putriku. Tapi kau diam saja. Seolah-olah kau sengaja membiarkan mereka tetap bertemu. Sudah berkali-kali saya peringat. Diam! Kalau kejadian ini sampai terulangi lagi, kamu dan anakmu akan aku hukum rajam. Pengawal, lepaskan dia dan keluarkan dari kadipaten ini. Baik, Gusti. Gusti ampun. Cepat angkat kaki dari kadipaten ini sebelum pikiranku berubah. Anakku. Oh, Jaka. Ayo, nak. Cepat! Sudahlah, Den. Jangan bersedih. Nanti Mbok ikut-ikutan sedih. Terus nangis. Den, ini Mbok bawakan buah-buahan kesukaan Den Putri. Ayo dimakan. Ayo. Nah, gitu ya. Hidup ini harus tegar. Walaupun banyak godaan. Seperti Mbok ini. Dulu, waktu Mbok masih muda, ya seperti Dan Putri ini, Mbok juga jatuh cinta. Malah laki-laki yang Mbok sukai juga bermain cinta dengan teman Mbok. Tapi dengan kesabaran dan ketabahan, jatuh juga ke tangan Mbok dan menjadi suami Mbok hingga kejadian naas itu. Ia terbunuh saat kadipaten ini diserbu perampok. Tapi itu dulu loh, Den. Waktu Den Putri masih bayi. Walaupun kejadian itu sangat menyakitkan, Mbok tetap tegar menghadapinya. Tapi Mbok, ini kan masalahnya lain. Saya senang sama Jaka, dan Jaka senang sama saya. Lalu kami saling mencinta. Kenapa orang tua sangat melarangnya? Dia selalu mengatakan bahwa kami dari golongan yang sangat berbeda. Jadi tidak mungkin untuk dipertemukan. Bahkan Ayanda menjodohkanku dengan Raden Citraksa, yang sama sekali belum aku kenal. Apa itu namanya tidak gila, Mbok? Apakah dalam perkawinan itu putra seorang bangsawan harus mendapat putra seorang bangsawan juga? Kan tidak ya, Mbok. Mbok, saya ini kan sudah dewasa, Mbok. Masa untuk memilih calon suaminya sendiri saja dilarang? Malah harus menuruti kemauan orang tua. Alat macam apa itu, Mbok? Kan itu namanya melanggar ajaran agama. Kenapa kamu jadi begini, nak? Mabuk tak membuatmu berpikiran jernih dan akan mencelakakan dirimu sendiri. Jaka. Kamu tahu, arak itu haram, dilarang agama.
Kamu itu anak orang taat beragama. Tinggalkan minuman itu, Jaka. Jaka. Jaka, kamu jangan pergi, nak. Kembalilah, kamu lagi mabuk. Bisa-bisa kamu celaka. Pulanglah, kembalilah, nak. Sari. Sari. Hati-hati, Mbok. Awas, wong mabuk. Oh, gemblung. Awas gue. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, berikan petunjuk pada anakku Jaka. Tunjukkanlah dia pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari pegang ya. Ada pegang ya. Ayo, sudah kita pegang ya. Dengar, dengarkan. Perkenalkan, aku Jaka Diningrat. Jaka Diningrat? Calon pengganti Adipati Buntaran. Buntaran. Apa? Jaka Diningrat? Kamu bukan Jaka Diningrat. Kamu Jaka Tuak, tahu? Sudahlah, kalau mau minum gratis, jangan sebut-sebut nama Adipati. Dasar Jaka miskin, minum begitu aja maaf. Sari. Nila Sari. Kenapa kau tega tinggalkan aku? Nila Sariku. Apa? Nila Sari? Mau Sari, mau Nila, yang penting ada duitnya. Ada duitnya nggak sini? Tuh, lihat. Percaya nggak? Darah saya biru. Ah, darah merah dibilang biru. Lihat, darah saya biru. Lihat, biru. Biru. Merah. Amankan dia, jangan ribut di dalam. Ayo, aduh. Ampun, jangan pukul saya. Apa salah saya? Ayo, Ayo, bangun. Jaka, mari saya obati. Ayo ke dalam. Ayo.
Bu. Daniela Sari. Ibu, maaf atas segala perlakuan yang Ayanda lakukan terhadap Ibu dan Jaka. Sebetulnya, sudahlah Den Putri. Memang semua ini kesalahan saya dan Jaka yang tidak tahu diri. Daniela Sari, tolong jauhi saya dan Jaka. Kasihanilah kami, Den. Kalau sampai Kanjeng Adipati mengetahui Daniela Sari kesini, tamatlah riwayat saya, Den. Ya Gusti. Daniela Sari, kami mendapat perintah untuk menjemputmu. Kamu ini memang keras kepala. Ampun Gusti. Nah, itu upah bagi siapa saja yang melawan perintah Adipati. Oh, Daniela Sari. Jangan, Mama. Lepaskan. Lepaskan. Ampun, Tuhan. Ampun. Bukan kami yang menyuruh Daniela Sari kemari, tapi beliau sendiri yang kemari. Ucapan Ibu yang Jaka benar. Dia tidak bersalah. Saya datang ke sini sendiri, tanpa disuruh oleh siapa-siapa. Mama, hentikan. Kamu jahat. Ampun, Den. Mama, kamu jahat, Mama. Lepaskan. Lepaskan. Pak Parman, ada apa ini? Ada apa di rumahku ini? Ada apa di rumahku ini? Jawab! Ayo jawab! Jaka, tenangkanlah hatimu. Ibumu kami temukan mati di pinggir lesung tempat ibumu menumbuk padi. Tak tahu siapa yang membunuhnya. Ibu! Ibu! Tenangkan hatimu, Jaka. Hati-hati, pelan-pelan ya. Turun. Awas tuh, kepentok di atasnya tuh. Hati-hati. Pelan-pelan. Buang dia ke jurang. Biar dimakan harimau. Baik, Den. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kakek, di mana saya sekarang? Jaga, kau sekarang berada di tempat kediamanku, di kaki Bukit Gunung Kidul. Di kaki Bukit Gunung Kidul. Kau tidak usah terkejut, Jaka. Aku mengenal namamu dari kedai minuman tempat kamu minum. Dan kenapa sampai kau berada di tempat ini? Kau dibuang oleh beberapa orang dari atas bukit sana. Kau pingsan 3 hari 3 malam. Terima kasih atas segala pertolongan yang kakek berikan. Jaka, kau istirahatlah sekarang. Kakek tinggal dulu. Jaka, jangan kau umbar lamunanmu itu. Melamun membuat orang jadi malas dan terlena. Kek, maukah kakek mengajari aku ilmu yang kakek miliki? Ajarilah aku ilmu bela diri, Kek. Dengan senang hati, Jaka. Tapi bersihkan dulu dirimu. Baiklah, berikan saya petunjuk. Bagus, seranglah aku. Sebenarnya, kakek ini siapa? Kuasai kakimu. Ayo, bangun. Jaka, ketahuilah, sebenarnya aku adalah teman kakekmu. Pertama, aku masih sangsi. Apakah benar kau cucunya sahabatku? Nah, untuk meyakinkan itu, aku membuntutimu pulang ke rumah. Lalu, kesangsian itu hilang. Setelah aku melihat bahwa wanita yang mati itu adalah ibumu. Maafkan saya, Kek, yang tak tahu sopan. Jaka, apa yang kau lakukan seandainya kau dapat menguasai ilmu yang aku ajarkan? Kakek, saya akan membela keadilan dan kebenaran. Sekaligus mencari siapa orangnya yang membunuh ibuku. Jaka, semangatmu seperti ombak dari jauh merindukan pantai. Setelah sampai, pecah sendiri. Nah, kalau musuh-musuhmu itu sudah mati, apakah ibumu bisa hidup lagi
Atau hidup senang? Tidak, Jaka. Justru dendammu itulah yang menyebabkan kematianmu. Ingat, Jaka. Mati dan hidupnya seseorang ada di tangan Tuhan Sang Pencipta. Nah, sekarang istirahatlah, supaya lukamu cepat sembuh. Aduh. Angin apa yang membawa Ananda Raden Citraksa datang kemari? Mari silakan duduk. Di sini saja. Terima kasih, Paman. Sebenarnya kedatangan kami hanya bertanda saja. Sudah lama tak kemari. Buma, panggil Nilasari kemari untuk menemui calon suaminya, Raden Citraksa. Baik, Gusti Adipati. Bagaimana kabarnya Kakang Breh Pitaloka, kakak seperguruanku? Apakah beliau dalam keadaan baik-baik saja? Pangestunipun, Paman. Ayahanda dalam keadaan baik-baik. Beliau kirim salam buat Paman. Deni Lasari, kenapa buru-buru masuk kamar? Hari masih terlalu sore. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Apa maksudmu, Buma? Deni Lasari, sebenarnya saya sudah lama menendam rasa cinta pada Deni Lasari. Tapi selalu tidak ada kesempatan. Kinilah saatnya aku utarakan apa yang selama ini mengganjal di hati ini. Deni Lasari, bagaimana kalau saya mempersuntingmu? Mama, kamu tahu siapa dirimu, ha? Kamu tak lebih hanyalah seorang pesuruh murahan yang tak punya perasaan. Kamu siksa ibunya Jaka agar kamu mendapat sanjungan dari ayahanda, kan? Kamu hanyalah seekor tikus yang berusaha menggerogoti dan merampas harta milik kami. Tak lebih dari itu. Lalu dengan seenaknya kamu mau mempersunting aku? Dasar tak tahu diri. Jadi selama ini Kakang Breh Pitaloka hanya semedi saja? Begitulah, Paman. Bahkan ketika datang para perusuh yang ingin mengacaukan Ungaran, beliau seolah-olah tak mau tahu. Tampaknya beliau sedang menginginkan sesuatu. Maaf Gusti, Deni Lasari lagi kurang enak badan. Katanya lain kali saja kalau Raden Citraksa mau bertemu. Baiklah kalau demikian. Ananda mohon pamit. Lain kali saja Ananda kemari jika Nilasari sudah sembuh benar. Sampaikan salamku pada Kakang Breh Pitaloka. Baik, Paman, nanti sampaikan. Maaf, Den Putri, hamba mengganggu. Ada apa, Mbok? Ketika perjalanan hamba menuju pulang ke Kadipaten, hamba mendengar kabar dari 2 orang pengawal yang bercerita. Salah seorang pengawal, ia bercerita tentang Den Jaka. Jaka? Apakah dia masih hidup, Mbok? Masih, Den Putri. Malah sekarang Den Jaka dalam bimbingan seorang kakek sakti. Oh, betul ucapanmu itu, Mbok Surip? Betul, Den Putri. Oh Tuhan, terima kasih atas karunia yang telah kau berikan terhadap Jaka.
Hei, kalian ini memang kurang gesit. Kerjanya hanya mabuk-mabukan saja. Hei, sekarang kau jaga dekat jendela Deni Lesari. Baik, Den. Empu Sedang ada? Ada di dalam. Mari masuk. Oh iya. Selamat datang Pangeran Wisnu dan Dewi Rati. Selamat berubah, Sedang. Benar firasat. Silakan masuk. Silakan duduk Pangeran Wisnu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Rupa-rupanya ada sesuatu yang penting hingga Baginda Raja mengutus Pangeran Wisnu dan Dewi Ratih datang kemari. Begini, Empu Sedang. Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan peta harta karun ini agar segera diteruskan kepada Eyang Resi. Karena hanya beliaulah yang mengetahui rahasia peta ini. Sedangkan kami tidak tahu di mana tempatnya. Dengan berat hati, tugas yang diembankan kerajaan kepada kami untuk membuka tabir peta ini kami terima. Harap Pangeran Wisnu ketahui bahwa kami tidak tahu di mana kakek Resi berada. Yang tahu kakek Resi berada hanyalah teman seperguruanku, yaitu kakek Wilotikto. Karena kakek Wilotikto adalah teman kakek Resi. Terima kasih, Bu Sedang. Demikian pula dengan hamba. Terima kasih atas tugas yang diberikan beliau kepada saya. Sekarang tugasku sudah selesai. Kami mohon pamit. Mari. Apa ini? Loh, kok dirusak toh? Apa maunya? Tunggu. Tunggu. Ayo kembalikan. Kalau tidak, awas. Panggil majikanmu. Kisanak, mengapa begitu bernafsu menghajar pembantuku? Namaku Citraksa. Kedatanganku kemari untuk meminta peta yang ada padamu. Peta? Peta apa? Jangan banyak bicara. Ini darah Pangeran Wisnu dan Putri Ratih. Apa? Kau membunuh Pangeran Wisnu dan Putri Ratih? Iya. Lari cepat, Empu. Laksanakan itu.
hukumku. Kejar! Kemana dia? Tapi ingat, Jaka, kebenaran dan keadilanlah yang akan membangkitkan semangatmu. Terima kasih, Kak. Saya cari kayu dulu. Agaknya kayu bakar sudah habis. Kakanda Wilatikta. Kakanda Dinda. Dinda Seda. Dinda, apa yang terjadi pada dirimu hingga jadi begini? Aku dititipi peta harta karun untuk diungkap misterinya oleh kakek resi. Kakek Resi. Ya, Kakanda Wilatikto, tolong minta petunjuk pada kakek resi untuk memecahkan rahasia peta ini. Dinda. Dinda. Amanatmu akan Kakang laksanakan dengan baik. Sampaikan surat ini pada Adipati Buntaran. Dia pasti mau membantu, sebab tempat itu adalah wilayahnya. Dan ingat, jangan sampai beliau tahu bahwa kita sedang memburu harta karun itu. Mengerti? Baik, Rama. Saya berangkat. Ada tamu, Gusti. Selamat pagi, Paman Adipati. Iya. Saya permisi dulu. Baik. Ananda bawa surat dari Ramadabreh Pitaloka untuk Paman. Baik. Saya akan memberi bantuan sesuai dengan bunyi surat ini. Pengawal, panggil Buma kemari. Mari, Den. Mari, silakan diminum. Buma, kakak seperguruanku Breh Pitaloka minta bantuanku. Dia perlu bantuan tenaga. Untuk itu, aku percayakan padamu untuk membantunya. Baik, Gusti. Saya bersedia. Nah, kau dengar Setraksa? Baik, Paman. Nilasari, anakku menghilang. Nilasari, kemana kau nak? Kemana kau Sari? Sari, Sari anakku, Sari. Buma, panggil pengasuh kemari. Ada apa, Bu? Apa benar Nilasari meninggalkan rumah? Iya. Sini. Kenapa kamu tidak menjaga dia, ha? Itu kan tugasmu. Ampun, Doro. Tadi malam saya disuruh pergi. Katanya panas kalau ada saya di sini, Doro. Semalam kami berjaga-jaga. Tapi rupanya Deni Lesari menunggu saat penjaga terlena hingga ia bisa dapat meloloskan diri. Buma, selain tugasmu tadi, fokus khusus untuk mencari Nilasari. Baik, Gusti. Saya akan cari Nilasari sampai ketemu. Permisi, Paman.
Saya ikut mencari. Saya mohon pamit, Ndoro. Sudah seminggu Empu Seda telah meninggalkan kita. Dan kini lenyaplah sudah perguruan Manoreh. Jaka, rupanya ada orang yang sedang mengintai kita. Bagaimana pembicaraan kita semalam? Kau harus pergi, Jaka. Carilah pemecahan peta ini. Dan ingat, Jaka, ilmu yang kau miliki hanya untuk membela kebenaran dan keadilan. Nah, inilah peta yang harus kau pecahkan. Terima kasih atas kebaikan guru. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Guru, bolehkah saya? Jaka. Aku tahu apa yang kau maksud. Kau mau melihat Nilasari dan menengok kuburan ibumu, bukan? Saya mohon pamit. Dan mohon doa restu. Baiklah. Nampaknya hari ini aku kedatangan tamu yang istimewa. Kek, apa benar Jaka tinggal di sini? Benar, Ger. Di mana dia sekarang? Sayang, Jaka baru saja pergi ke Bukit Sada. Pergi? Iya. Nah, Bukit Sada itu letaknya di sebelah sana, Ger. Nah, disitulah tempatnya kakek Resi. Tapi, Jaka, ini hari sedang ke rumahmu dulu, Ger. Kita harus cari dia sampai dapat. Mungkin dia menyusur sungai itu. Mungkin juga. Ayo ke sana. Mari, Den. Bu, tolong ada minum satu ya, Bu. Iya, baik, Den. Ini, Den. Terima kasih, Bu. Tolong lapin satu sama ayam gorengnya ya, Bu. Baik, saya buatkan. Monggo, Den. Terima kasih. Mari, Bu. Silahkan. Bu, apakah sejak tadi Ibu melihat seorang jejaka tinggi besar lewat sini, Bu? Wah, belum ada, Den. Dari tadi belum ada yang lewat kemari, apalagi mampir. Hanya Aden dan pemuda itulah yang baru datang dan mampir kemari.
Mau minum apa, Den? Tolong buatkan saya kopi yang kental ya, Bu. Baik, Den. Tolong antarkan pada tamu itu. Iya. Ini kopinya, Den. Terima kasih. Sudah. Ini, Bu. Terima kasih. Loh, kok banyak sekali, Den? Nggak apa-apa. Terima kasih. Bu, apa benar kalau mau ke Bukit Sada lewat sini? Betul, Den. Tapi lewat sini jauh sekali. Nanti kalau Aden sampai di pangkalan perahu, Aden harus menyeberangi sungai. Sampai di sana, Aden akan diberitahu oleh tukang perahu kemana arah jalan menuju ke Bukit Sada. Oh iya, iya. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Monggo, monggo. Nem, bawa Iya. masuk, Nem. Cari apa dia ke sana? Sendirian, perempuan lagi. Aneh rasanya. Saya juga tidak tahu, Bu. Kita potong jalan. Ayo. Marmo, bagaimana kalau kita tidak mengharapkan hadiah lagi? Maksudku, kita bagi gadis ini. Kopi Cikrengga. Yang benar, kita nikmati dulu orangnya, baru kita serahkan, lalu silakan minta hadiahnya. Ayo makan. Jangan! Makan. Lepaskan! 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 Tolong! Tolong! Hah? Tunggu sebentar ya, Bu. Iya, iya, Den. Yang campur urusan kami. Maaf, bukan aku mau mencampuri urusan kalian. Tapi aku paling tidak suka melihat orang dianiaya. Apalagi dia seorang wanita. Tahan! Dia orang sakti. Kabur! Maaf, apakah mereka sudah merugikan Anda? Tidak. Saya mengucapkan terima kasih. Dan Anda ini siapa? Saya Nilasari. Dan Anda? Pandu. Bolehkah saya tahu kemanakah tujuan Anda? Saya mau ke Bukit Sada. Dan Anda sendiri mau kemana? Kebetulan sekali tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita sama-sama ke Bukit Sada? Dengan senang hati. Apalagi bisa berjalan dengan seorang wanita yang cantik sekali. Mari. Paman! Paman, Paman! Ya, dapat, Den. Apakah Paman melihat seorang tinggi besar yang rambut panjang lewat sini? iya. Belum ada, Den. Ada mau kemana? Kami mau ke Bukit Sada, Paman. Ke Bukit Sada. Memang naiknya lewat sini, Den. Tapi turunnya jauh sana. Boleh kalau ada di sana? Ayo. Sebentar, Paman. Pandu, bagaimana kalau kita tunggu sejenak? Barangkali sebentar lagi Jaka datang. Tunggu, Paman. Bagaimana kalau perahu Paman saya sewa 3 kali lipat dari biasanya? Dan Paman, jangan mencari muatan orang lain. Baik, Den. Mari silakan dulu. Mari. Wah, Nilasari. Betapa enaknya orang memancing di situ. Pak, pangkalan perahu masih jauh nggak? Tidak, Den. Itu di sana. Terima kasih.
Inilah Sari. Jaka. Sari. Sari. Jaka, aku tak mau lagi jauh darimu, apalagi sampai dipisahkan. Aku pun demikian. Tak akan kubiarkan orang lain mengganggu kebahagiaanku. Kebahagiaan yang kau rasakan tidak seberapa bila dibandingkan dengan kebahagiaan yang aku rasakan. Jaka, kenalkan ini Pandu. Dialah yang telah menolongku daripada begundal yang hendak menganiaya aku. Aku tahu kau mau ke Bukit Sandalisada dari kakak yang kamu tinggal itu. Baiklah, karena kalian sudah saling bertemu, maka saya permisi dulu. Pandu, kita sama-sama saja ke sana. Ayo. Yuk. Mari, Den. Mari, silakan naik, Den. Mari. Hati-hati, Den. Lihat kawan, apa yang aku bawa ini? Kita rayakan kembalinya mutiara yang hilang. Kurang ajar, penipu. Ternyata air putih yang dia minum. Pandu! Ada apa, Jaka? Pagi-pagi sudah teriak-teriak mencari Pandu. Licik, dia pura-pura mabuk. Padahal dia minum air putih. Biarlah dia pergi. Berarti dia tahu diri untuk tidak mengganggu kita. Bukan begitu, Sari. Dia pergi membawa peta. Peta? Peta apa, Jaka? Nampaknya Pandu selama ini membuntutiku untuk mendapatkan peta itu. Inilah Sari. Apakah kau ingat ketika kemarin kita baru bertemu? Secara kebetulan ia tahu kau mencariku. Ternyata ia pura-pura membantumu menuju ke tempat yang sama. Hah? Tak kusangka. Betapa liciknya dia. Mari kita berangkat. Siapa tahu larinya belum begitu jauh. Ternyata kalau rezeki tidak kemana. Rengga, kau ambil beberapa kunci tua. Kita pesta untuk merayakan keberhasilan kita ini. Dan ini sebagai hadiah atas keberhasilan kalian. Benar, Tuan Muda. Usaha kita tak berhasil. Dan aku sudah tahu kemana aku harus pergi.
untuk memecahkan rahasia peta ini. Keluarkan semua arat yang ibu simpan. Den Pandu sedang bersuka cita. Ayo. Mari teman-teman, kita rayakan keberhasilan tuan muda kita ini. Aku harap, tanpa paksaan, serahkan peta harta itu padaku. Ayo berikan. Peta? Kalian ini siapa? Kita lanjutkan perjalanan. Hartaku hilang. Hartaku hilang. Pandu. Sekarang serahkan kembali peta harta itu. Atau kau kukirim ke neraka. Ampun, Jaka. Memang aku yang mencuri. Tapi ini telah diambil orang. Aku sendiri tidak tahu orangnya. Apa jaminannya? Hingga aku harus percaya padamu. Selidiki dulu kebenaran kata-katanya. Aku rasa kalau ini dia berkata benar. Tapi awas. Kalau ini bohong, tak ada ampun lagi bagimu. Kemana mereka pergi? Pergi ke arah sana. Ayo, Sari. Petaku hilang. Mama, kamu tahu siapa dirimu, ha? Kamu tak lebih hanyalah seorang pesuruh murahan yang tak punya perasaan. Kamu siksa ibunya Jaka agar kamu mendapat sanjungan dari ayahanda, kan? Citraksa, rupanya kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Kamu tamat. Kamu hanya ingin menguasai harta saja, tanpa memikirkan keadaan Putri Nilasari. Lidik! Boma. Jaga mulutmu. Apa maksudmu dengan semuanya ini? Serahkan peta harta karun itu padaku. Setelah itu, kamu pergi. Biar aku sendiri yang mengurus, memecahkan misteri peta itu. Serahkan! Serahkan. Kenapa kamu Sukra? Ampun, Paduka. Hamba mengaturkan bahwa Raden Citraksa dan Boma sedang berkelahi, merebutkan peta harta karun yang Citraksa dapatkan. Harta karun? Mereka ada di mana sekarang?
Mereka ada di hutan yang menuju ke bukit Sanda. Ternyata bukan perkampungan yang terbakar, tapi Raden Citraksa dan Boma yang berkelahi. Jaka, kamu tunggu sebentar, biar saya yang bicara. Hentikan! Kalian manusia-manusia licik yang kerjanya hanya saling membunuh. Mila. Boma, kenapa kalian saling membunuh dengan Raden Citraksa? Tenang, tenang. Nilasari, sabar. Sebentar lagi, Boma bukanlah pesuruh yang seperti kamu katakan. Tapi, sebentar lagi Boma akan menjadi orang yang kaya dan menjadi pengganti Adipati Buntaran. Dan kamu akan merengek-rengek minta jadi istriku. Dan inilah peta yang akan merubah hidupku. Jaka, dendam itu membuat kau tidak tentram. Kalau dendammu itu terlaksana, apakah ibumu bisa hidup lagi? Ingat, Jaka. Rupanya kamu belum mati, Jaka. Kurang ajar. Ayo, kembalikan peta itu. Kalau tidak, kupatahkan batang lehermu. Jaka, hati-hati! Hei, kenapa diam saja? Tangkap dia! Ya! Jangan! Ibu, Nila, Ibu, maafkan saya, Bu. Anakku, Iya, Kakanda, jangan seperti karang hatimu. Lihat kenyataan, anakmu sangat mencintainya.
relakannya mencintai pria yang ia idam-idamkan. Kalau memang sudah jadi kehendaknya. Maksud Kakanda baik. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu.